Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sahabat Shalom yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, karena kami merasakan begitu besarnya penyertaan, kasih setia Tuhan yang melindungi dan membimbing kami dalam kegiatan kami satu hari ini. Dan kini tiba saatnya kami ingin beristirahat ya Bapa. Namun sebelum kami beristirahat, sejenak kami ingin mendengarkan firman-Mu, agar firman-Mu menjadi rema dan renungan evaluasi diri kami dalam kegiatan kami satu hari ini, agar kami bisa menjadi yang lebih baik lagi untuk esok hari. Karena itu ya Tuhan, ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Shalom yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di malam hari ini sesuai bacaan malam dalam Almanak HKBP 2023, Kamis 26 Januari 2023, dari Injil Lukas pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-32. Dan yang menjadi ayat pembimbing renungan ayat 32. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Adalah suatu sukacita besar dalam kehidupan kita. Sesuatu yang berharga tadinya hilang, namun dapat dan ditemukan kembali. Begitu juga dengan kisah perumpamaan dalam nats kita. Seorang anak bungsu yang memberontak dan meminta hartanya kepada ayahnya, dan dia pakai untuk berpoya-poya. Hidup dalam kehidupan yang berdosa sampai kemudian kehabisan harta dan harus hidup dalam penderitaan dan kelaparan. Dan saat itulah ia sadar, bertobat dan kembali kepada bapaknya. Dan begitu juga pada saat dia kembali, respon yang begitu indah yang dilakukan oleh sang bapak, menyambutnya dengan penuh sukacita. Namun anak sulung yang merasa tidak memiliki dosa amoral, yang kelihatan namun kemarahan, kecemburuan, dan membenarkan diri sendiri tercermin jelas dalam kata-katanya. Pemberontakannya diperlihatkan dengan cara memisahkan diri dan tidak mau masuk. Bahkan ia tidak menganggap si bungsu sebagai saudaranya. Namun sang ayah yang mencintai keduanya tanpa syarat terhadap si bungsu, ia berlari keluar untuk menyambut kedatangannya. Terhadap yang sulung, ia keluar dan merindukan agar keduanya menikmati berkat-berkat bersama-sama. Sahabat Shalom yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi perumpamaan yang kita telah dengar dapat melihat menjadi gambaran identitas kita saat kita menerima atau menanggapi kasih karunia Allah Bapa. Ada di antara kita yang menjadi dan melakukan hal-hal yang buruk, dan ada juga yang melakukan hal baik tapi dengan terpaksa. Gambaran kesetiaan Allah yang digambarkan dan udah tahu? Ya nanti masuk pula itu. Gambaran kesetiaan Allah yang digambarkan sebagai Bapa yang tidak pernah berubah sekalipun umatnya, atau digambarkan sebagai anak yang sering menyakiti hatinya dan meninggalkan untuk pergi menikmati kesenangan duniawi, digambarkan sebagai negeri yang jauh. Tuhan Yesus hendak menekankan bahwa seindah-indahnya kenikmatan duniawi yang dapat dipandang mata, suatu saat itu akan berbalik menjadi jerat yang akan membuat seseorang meninggalkan Tuhan.
Apabila kenikmatan itu dikejar melebihi apapun, bahkan kenikmatan yang kelihatannya tidak berdosa sekalipun, Yesus juga secara tidak langsung menyatakan bahwa tempat tinggal manusia yang sesungguhnya adalah berada di rumah Bapa. Dalam artian, hidup manusia selalu bersekutu dan berhubungan dengan Tuhan. Sebab dengan analoginya, tinggal di dalam satu rumah yang sama, maka orang-orang yang ada di dalamnya akan memiliki relasi yang kuat. Tuhan tidak ingin umatnya mencoba mengais-ais kesenangan duniawi. Padahal di dalam persekutuan dengan Dia, Tuhan hendak menyediakan satu kesenangan yang sejati, yang berlimpah. Sebaliknya, anaknya yang sulung sekalipun memang tidak pergi dari rumah bapaknya, tetapi ia bekerja pada bapaknya dengan berorientasi pada upah. Ia lama memendam keinginan untuk diperlakukan secara khusus oleh bapaknya, oleh karena ia menjadi satu-satunya anak bapaknya. Tetapi perlakuan itu tak kunjung datang. Padahal ia lupa apapun yang dimiliki oleh bapaknya dapat ia pakai dengan sesuka hatinya dan tidak dilarang oleh bapaknya. Sahabat Shalom yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, begitu indahnya kasih yang Tuhan berikan dalam hidup manusia. Kita begitu berharga, manusia begitu berharga. Tuhan tidak menginginkan umat-umatnya menjadi seperti anak sulung yang hanya memikirkan diri sendiri, menjadi seperti anak bungsu yang juga hanya ingin dan tidak peduli dengan yang lainnya. Tetapi Tuhan ingin agar umat-umatnya peduli terhadap orang-orang yang belum mengenal Yesus. Sahabat Shalom yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, begitu besarnya anugerah Tuhan yang menyatakan hidupmu, hidupku berharga di mata Tuhan. Kita berarti di mata Tuhan. Tuhan menginginkan kita menjadi ahli waris kerajaan-Nya. Karena itu bagaimana kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak menginginkan kita jatuh dalam gelimangan dosa, terbuai dengan kenikmatan dunia, terbawa emosi dengan hanya keinginan dan ambisi nafsu semata. Tetapi Tuhan menjadikan kita begitu berharga. Datang dan pulanglah kepada Bapa dengan penuh pertobatan, maka kita akan diselamatkan. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Firman-Mu yang mengingatkan kami. Kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Kami adalah manusia yang selalu mengikuti keinginan daging kami, terbuai dengan nikmatnya kenikmatan dunia, yang terkadang itu membuat kami lupa bersekutu, berseru kepada Tuhan. Di malam hari ini ya Bapa, Engkau mengingatkan kami melalui perumpamaan ini, bahwa kami, orang-orang yang berdosa, datang ke hadirat-Mu mohon pengampunan atas-Mu, agar kami kembali ke rumah-Mu, kembali ke hadapan-Mu, penuh dengan pertobatan dan pengampunan dosa. Ajari kami Tuhan, agar hidup kami hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga mulia, sebentar kami ingin merebahkan tubuh kami dalam peristirahatan kami di malam hari ini. Berkati dan jagai kami, dan bangunkan kami esok hari untuk memulai kegiatan-kegiatan kami yang telah Tuhan berikan kepada kami, dengan mengingat bahwa kami berharga di mata Tuhan, sehingga kami tidak lagi melakukan sesuai dengan keinginan daging kami. Tapi ajari kami dan tuntun kami melalui Roh Kudus-Mu, agar apa yang kami perbuat seturut dengan kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.